Teman-temanku kicau mania murai batu, apakah kalian pernah merasa bingung? Sebenarnya murai batu kalian sudah gacor, sudah rajin bunyi, materi isiannya juga ada, tapi pas digantang isiannya malah tidak keluar maksimal. Atau burung cuma muter lagu itu saja, burung ngukluk, padahal saat di rumah isian materinya banyak dan melimpah. Nah, yang lebih menarik, ada murai batu yang secara materi biasa saja, tapi ketika bertemu lawan, burung langsung berani neken, langsung bongkar lagu yang panjang. Berarti masalahnya bukan sekedar pada jumlah isian, tapi ada kesalahan dalam settingan birahi, pemasteran, mental, dan pola perawatan harian. Dan di video ini saya akan bahas pengalaman dan pola rawatan yang sering berhasil membuat murai batu lebih cepat bongkar isian secara alami. Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi di channel kami. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara agar murai batu lebih cepat bongkar isian dan lebih percaya diri saat bertemu lawannya ya teman-teman. Karena banyak sekali kasus murai batu sebenarnya sudah punya materi yang banyak, tetapi isiannya tidak keluar maksimal. Nah, mungkin video ini bisa membantu kalian memahami penyebab dan pola rawatan yang lebih tepat. Ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Saya doakan kalian murah rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan semoga murai batu kalian semakin mapan, semakin gacor, dan semakin stabil performanya. Nah teman-teman, kesalahan paling umum dalam perawatan murai batu itu adalah banyak penghobi terlalu fokus menaikkan extra fooding. Sedikit-sedikit ditambah jangkrik, tambah kroto, tambah ulat karena berpikir kalau birahi naik, burung otomatis bongkar isian. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena murai batu itu bukan robot, bukan mesin, burung itu punya kondisi fisik, mental, karakter, daya ingat, dan adaptasi yang berbeda-beda. Makanya ada murai batu yang dikasih ekstra fooding banyak, malah over birahi. Emosinya pecah dan isiannya jadi berantakan. Tetapi ada juga murai batu yang ekstra foodingnya biasa saja. Tetapi karena settingannya yang pas, burung malah lebih tenang, lebih fokus, dan lebih berani bongkar materi. Nah, disinilah pentingnya memahami karakter burung kalian. Nah, faktor pertama yang paling penting adalah birahi. Tetapi ingat ya teman-teman, birahi yang bagus itu bukan birahi yang over. Karena kalau terlalu rendah, burung jadi malas bunyi, kalau kurang respon dan cuek terhadap lawan. Tetapi kalau terlalu tinggi, burungnya malah liar, nabrak sangkar, tidak fokus, dan malah nggak keluar materi isiannya. Makanya target kita bukan membuat birahi setinggi mungkin, tetapi mencari titik pasnya. Nah, ada dua cara yang biasanya sering dilakukan. Cara pertama, membiarkan birahi naik secara alami dengan rawatan standar. Misalnya set jangkrik yang normal, pagi 3, sore 3, rawatan santai dan standar tanpa settingan terlalu berat. Cara ini cocok untuk kicau mania yang sibuk bekerja atau karakter murai batunya yang gampang panas. Sedangkan cara yang kedua, birahi dinaikkan sedikit demi sedikit. Misalnya dari 3 jangkrik naik ke 5 jangkrik pagi dan sore. Tetapi tetap harus mendapatkan mandi, jemur. Karena kalau extra fooding naik tetapi fisiknya tidak sehat dan tidak pernah dilatih, endingnya burung malah rusak performanya. Nah, yang kedua, pengembunan dan umbaran. Pengembunan dan umbaran itu penting. Nah, ini yang sering disepelekan. Padahal pengembunan dan umbaran itu sangat membantu stamina dan mental murai batu. Pengembunan membantu burung mendapatkan udara segar, membantu pernapasan yang sehat, dan membuat burung lebih rileks. Sedangkan umbaran membantu otot burung lebih lentur, mengurangi obesitas atau lemak, burung lebih singset.
staminanya naik dan emosi burung lebih stabil. Makanya murai batu yang rutin diumbar biasanya lebih aktif dan agresif, lebih percaya diri dan tidak gampang stres. Tetapi ingat, porsi umbaran juga harus melihat karakter burung. Sesuaikan durasi pengumbaran dengan kemampuan si burung, karena tidak semua murai batu cocok diumbar terlalu lama. Dan yang ketiga, pemasteran yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut pengalaman saya paling penting, yaitu pemasteran. Banyak penghobi terlalu sering ganti suara masteran. Hari ini cililin, besok kenari, besoknya gereja tarung, lusa kapas tembak. Dan akhirnya materi tidak tertanam kuat ke memori burung. Padahal murai batu itu belajar dari pengulangan. Dan cara yang lebih bagus adalah amati dulu materi apa yang paling sering dibawakan murai batu kalian. Karena biasanya setiap murai batu punya satu materi favorit. Nah, materi itulah yang harus kalian fokuskan. Misalnya, burung kalian sering membawa cililin, berarti fokuskan cililin dulu. Lakukan pemasteran rutin sekitar 1-4 minggu. Jangan buru-buru ganti suara masteran, karena semakin fokus pemasterannya, semakin kuat materi itu tertanam di memori burung. Dan ketika sudah benar-benar dikuasai, baru lanjut ke materi berikutnya. Langkah yang keempat, materi yang bagus membangun percaya diri. Nah, teman-teman, burung yang punya materi yang kuat biasanya lebih percaya diri saat bertemu lawan, karena dia merasa punya karisma, mental, dan senjata. Makanya sering terjadi murai batu yang isiannya matang, mentalnya juga ikut matang dan naik. Dan saat ketemu lawan, burung lebih berani membalas, lebih fokus, dan lebih panjang membawakan lagu. Jadi jangan heran kalau pemasteran yang benar sering membuat mental burung ikut berubah. Langkah yang kelima, konsistensi rawatan adalah kunci burung juara. Nah, faktor yang terakhir adalah konsistensi. Karena banyak kicau mania rawatannya berubah-ubah. Hari ini EF tinggi, besok drop. Hari ini jemur lama, besok tidak dijemur sama sekali. Ini adalah contoh rawatan yang inkonsistensi. Padahal tubuh murai batu suka ritme yang stabil. Makanya rawatan harian itu harus konsisten. Pagi buka kerodong, pengembunan rutin, lanjut mandi, jemur secukupnya, umbaran, dan EF disesuaikan kebutuhan karakter si burung. Kalau dilakukan terus-menerus, biasanya performa murai batu akan naik pelan-pelan tetapi stabil. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas, kicau mania, kunci murai batu cepat bongkar isian itu sebenarnya bukan cuma soal EF, tetapi gabungan antara birahi, stamina, mental, pemasteran, dan konsistensi rawatan. Makanya jangan terlalu terpaku dengan settingan instan, karena burung bagus itu dibentuk lewat proses. Dan sering sekali murai batu biasa kalau dirawat dengan benar bisa jauh lebih bagus dibanding burung mahal yang rawatannya berantakan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk cara agar murai batu lebih cepat bongkar isian dan lebih percaya diri saat bertemu lawan. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami pola rawatan murai batu dengan lebih benar dan konsisten. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk kicau mania murai batu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like video ini ya teman-teman, dan juga share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat untuk kicau mania murai batu lainnya. Dan juga like kalian ini sangat berharga untuk channel ini ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan video ini lebih mudah ditemukan oleh penghobi murai batu Nusantara. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, saya Giova. Salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.